Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan membahas di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya. Saya akan bacakan buat kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini adalah desain daripada Tuhan buat kita semua anak-anak Tuhan, untuk kita semua menjadi saksi, ya, bukan hanya di Yerusalem, tapi ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, ternyata Tuhan itu punya rencana besar dalam kehidupan kita, ya. Tuhan punya rencana yang luar biasa, punya harapan yang luar biasa buat kita semua anak-anak Tuhan. Tuhan mendesain kita bukan hanya menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan di Yerusalem saja. Kita akan bahas satu persatu apa itu Yerusalem, Yudea, Samaria, atau sampai ke ujung bumi. Ya, kita akan bahas di Yerusalem dahulu, Bapak Ibu. Tuhan, Bapak Ibu, pada waktu kita menerima kuasa, ya, pada waktu Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, kita punya kuasa untuk menjadi saksi, ya. Saksi adalah seseorang yang mengetahui persis suatu kejadian, ya, yang melihat, mengalami, ya. Pada waktu itu, ya Bapak Ibu, para rasul-rasul adalah saksi di mana mereka melihat suatu peristiwa terjadi. Itu namanya saksi. Melihat, mendengar secara langsung, ya. Bagaimana mereka melihat, mendengar secara langsung Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Mereka menjadi saksi di mana melihat pekerjaan Kristus terjadi 2000 tahun yang lalu. Hal yang sama akan kita alami, Bapak Ibu. Pada waktu kita menerima Roh Kudus, kita akan menjadi apa? Saksi. Saksi itu artinya apa? Kita mengalami sendiri kuasa Roh Kudus, ya. Jadi kekristenan itu bukan agama, ya. Kekristenan bukan hanya teori, tapi kekristenan adalah relasi. Kekristenan adalah pengalaman dengan Tuhan. Kita mengalami sendiri Tuhan, Bapak Ibu. Sebelum kita mengalami Tuhan secara pribadi, kita belum bisa menjadi saksi, ya. Seorang saksi adalah seseorang yang melihat sendiri karya Tuhan dalam kehidupannya. Seorang saksi adalah seseorang yang mengalami Tuhan secara langsung, secara pribadi. Bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata pemimpinmu, bukan katanya Alkitab, tetapi dia mengalami sendiri Tuhan melalui pengalaman hidupnya. Itulah saksi. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, semua tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka itu, ya, bukan hanya teori, bukan. Mereka mengalami langsung pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan kita hidup, Bapak Ibu. Jadi kualitas seorang saksi Tuhan, kualitas seorang pemberita Injil Tuhan, kualitas seorang hamba Tuhan, kualitas seorang yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dia harus mengalami Tuhan secara langsung, mengalami pengalaman dengan Tuhan. Bahkan seorang Ayub, Bapak Ibu, seorang yang saleh, seorang yang luar biasa, dia berkata seperti ini.
Dulu aku mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Tetapi sekarang aku melihat Tuhan dengan mata kepalaku sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan Bapak Ibu bukanlah agama, tetapi relationship dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan yang maha tinggi. Bagaimana Abraham mengalami pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana Musa mengalami pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita mengalami Tuhan secara pribadi, imanmu tidak akan mudah goyah. Mau sekeras apapun badai dalam kehidupanmu menerpa, kalau engkau mengalami pengalaman dengan Tuhan, imanmu tidak akan tergoyahkan, Bapak Ibu. Jadi ternyata Tuhan itu bukan hanya sekedar ilmu, bukan hanya sekedar teori, bukan sekedar teologia, ilmu tentang Tuhan, bukan. Tuhan kekristenan adalah pengalaman dengan Tuhan, ya. Itulah saksi. Bapak Ibu hanya bisa akan menjadi saksi kalau kita sudah mengalami Tuhan secara langsung. Saya ibaratkan begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak mungkin bercerita tentang Pulau Bali kalau belum pernah ke Pulau Bali, ya. Bapak Ibu nggak mungkin cerita, oh di Pulau Bali itu ada pantai, di Pulau Bali ini ada apa itu makanan yang enak, ya, babi guling misalnya, atau apalagi Bapak Ibu, ya pantai di Nusa Dua, di Kute, atau dimanapun tempat-tempat yang indah. Kita tidak bisa menyaksikan kepada orang lain kalau kita belum pernah ke sana. Sama halnya dengan saksi di sini, Bapak Ibu. Kalau kita pengen menjadi saksinya Tuhan, waktu engkau bersaksi, itu akan ada kekuatan di dalamnya. Ada kuasa yang keluar di dalam kesaksian kita. Kalau kita benar-benar mengalami sendiri Tuhan itu secara pribadi. Ya. Makanya ada orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan, ya. Misalnya orang bekas narkoba. Orang-orang yang bekas narkoba bertobat dipulihkan. Dia akan menjadi saksi yang luar biasa untuk mempertobatkan orang yang sama-sama kena narkoba. Ya. Karena dia mengalami sendiri bagaimana hidup dalam narkoba, kecanduan dalam narkoba. Tuhan bebaskan dia. Dia akan menjadi saksi yang sangat luar biasa untuk memenangkan orang-orang sesama narkoba, Bapak Ibu. Ini kualitas seorang saksi. Roh Kudus harus turun dalam kehidupanmu. Engkau akan menerima kuasa, ya, untuk menjadi apa? Saksi Kristus, Bapak Ibu. Jadi kalau kita belum mengalami pengalaman dengan Tuhan, mungkin ada sesuatu yang salah dengan kita, ya. Banyak kita tidak mengalami semua yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua firman Tuhan, Bapak Ibu, itu ya dan amin. Semua janji-janji Tuhan ini ya dan amin. Pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup seperti yang Tuhan mau. Kenapa banyak anak Tuhan tidak mengalami janji-janji Tuhan? Tidak banyak anak Tuhan yang tidak mengalami kesembuhan. Banyak anak Tuhan yang tidak mengalami pemeliharaan Tuhan, mukjizat Tuhan. Karena mungkin, Bapak Ibu, mereka tidak hidup seperti yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Percaya, Bapak Ibu. Pada waktu kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Ya, kita akan bahas untuk menjadi saksi itu yang pertama di mana?
di Yerusalem terlebih dahulu. Ya. Yerusalem ini saya ibaratkan sebagai keluarga kita. Ya. Keluarga kita dulu. Yaitu siapa? Istri, anak, ya. Keluarga besar juga termasuk, ya. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan mau sebelum kita melangkah keluar sana, sebelum kita melayani di luar sana, sebelum kita menjadi berkat di luar sana, terlebih dahulu kita semua harus menjadi berkat buat keluarga kita. Ya. Jadi berkat buat anak-anak kita. Menjadi berkat buat istri kita. Menjadi berkat buat keluarga besar kita. Kita tidak bisa melayani orang di luar sana kalau kita sendiri tidak jadi teladan di rumah sendiri. Banyak kita itu biasanya ada yang memakai topeng, ya. Pelayanan kalau buat orang lain luar biasa, Bapak Ibu. Sama orang lain perhatian luar biasa. Kelihatannya penuh kasih. Tetapi ternyata sama istri sendiri jahatnya luar biasa. Sama istri sendiri mungkin kurang perhatian. Sama anak sendiri kasar. Berapa banyak saya melihat ada orang tua yang kasar sama istrinya. Bertobat dalam nama Yesus. Berapa banyak saya melihat orang tua yang kasar sama anaknya. Bertobat dalam nama Yesus. Jangan sampai Bapak Ibu, keluarga kita yang terdekat kita kepahitan sama kita. Karena kita lebih baik dengan orang di luar sana. Kita lebih care dengan orang di luar sana. Tetapi kita tidak peduli dengan istri dan anak kita sendiri. Itu saya mau bilang, bukan pelayanan yang sejati. Ya, itu cuman pakai topeng Bapak Ibu. Supaya kelihatan baik di depan orang lain. Pelayanan sejati akan terlihat di keluarga kita sendiri. Kita menjadi berkat buat keluarga kita sendiri. Makanya di Alkitab ditulis syarat seorang pemimpin adalah dia menjadi teladan buat keluarganya sendiri. Ya. Dihormati oleh anak-anaknya. Disegani oleh keluarganya. Itu keluarga yang melayani Tuhan, menjadi saksi di Yerusalem sendiri. Kalau memang Bapak Ibu ini mengalami Tuhan, menjadi saksi Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, semua orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, hidupnya pasti berubah. Seorang Paulus Bapak Ibu, dia bertemu Tuhan, hidupnya berubah 180 derajat. Dari seorang yang garang, dari seorang yang ganas, dari seorang pembunuh, menjadi orang yang luar biasa. Hidupnya pasti berubah. Coba kita cek, ya. Apakah hidupmu sudah berubah selama pengenalanmu akan Tuhan? Jangan-jangan kalau belum berubah, Bapak Ibu belum pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan. Belum bisa jadi saksinya Tuhan. Mari kita rombak dasar ini Bapak Ibu. Dasar pelayanan yang pertama adalah di Yerusalem dulu. Di rumah tanggamu dulu. Layani anak istrimu dulu. Layani keluarga besarmu dulu. Jadi berkat buat mereka. Karena kalau kita memang mengalami perubahan dalam pengenalan kita akan Tuhan, orang yang pertama yang mengalami dampak perubahan adalah keluarga kita sendiri dulu, baru orang lain.
Kalau Bapak Ibu melempar batu ke air ya, itu ada gelombang lingkaran-lingkaran gitu ya. Nah, lingkaran pertama ini yang paling kecil itu adalah keluarga kita. Kalau Bapak Ibu mengalami pengalaman dengan Tuhan, mengalami perubahan dalam hidupmu, yang mengalami dampak adalah keluargamu dulu. Anak istrimu sungguh-sungguh akan diberkati oleh kehadiran kita. Ya, ini dasarnya kita benahi ya. Jangan sampai kita aktif di gereja, pelayanan di gereja, rajin, tetapi keluarganya nggak harmonis. Keluarganya kacau balau. Keluarganya tiap hari berantem. Pondasimu pondasi yang sangat-sangat lemah. Itu akan mudah sekali roboh, Bapak Ibu. Oke. Itu Yerusalem. Yang pertama adalah keluarga kita terlebih dahulu. Coba kita cek apakah hubunganmu sudah baik dengan suami, istri, anak-anakmu. Ya. Benahi kalau belum baik, Bapak Ibu. Karena itu pondasi pertama untuk jadi saksi Kristus di Yerusalem. Oke. Yerusalem adalah keluarga kita. Terus keluarga besar kita juga adalah gereja lokal kita. Itu Yerusalem kita. Jadi saksi itu tidak boleh jauh-jauh kemana-mana dulu. Jadi berkat di gereja lokalmu dulu ya. Jadi berkat buat teman-teman komselmu. Buat teman-teman CG-mu. Jangan bermimpi jadi berkat sampai ke ujung bumi dulu. Orang di keluarga aja tidak bisa. Orang di gereja saja belum bisa jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Yerusalem kita juga adalah gereja lokal kita di mana Tuhan tempatkan kita. Jadi setiap domba, Bapak itu punya kandangnya masing-masing. Ya. Gembalanya satu, Tuhan Yesus. Kandangnya banyak. Jadi kita tidak bisa memaksa orang yang bergereja lain masuk ke gereja kita. Tidak bisa. Karena kandangnya mungkin berbeda. Gembalanya cuma satu. Kandangnya banyak. Karena setiap hamba Tuhan, setiap gereja itu punya ciri khas keunikan. Ya. Paulus berkata seperti ini. Hamba-hamba Tuhan itu masing-masing unik. Dipakai Tuhan secara unik. Ya. Yang penting tidak sesat, Bapak Ibu. Setiap kita unik, setiap gereja unik. Dan setiap domba juga unik. Masing-masing berbeda, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk masuk ke gereja kita. Sebaliknya, kita juga tidak bisa memaksa kita masuk ke gereja orang lain. Masing-masing punya kandangnya sendiri, ya. Yang penting gereja itu tidak sesat. Itu adalah kandang mereka, di mana mereka boleh digembalakan dengan baik. Mereka di sana boleh bertumbuh dan berbuah, ya. Jadi berkat buat gereja lokal di mana Tuhan tempatkan kita. Ambil pelayanan di sana. Jangan cuma jadi jemaat yang duduk diam dan duduk diam dan pergi, ya. Mari terlibat di dalam keluarga rohanimu. Seperti keluarga besar kita ya. Semuanya punya peran. Ya. Suami punya peran, ya toh. Istri punya peran. Anak-anak punya peran. Bayangkan kalau di keluarga kita itu ada yang pengangguran, ya, nggak punya peran misalnya. Istrinya misalnya nggak berperan, nggak mau masak, nggak mau bersih-bersih rumah, nggak mau nyuci, dan segala macam. Apa yang terjadi? Wah, keluarganya nanti bermasalah, Bapak Ibu.
Sama. Jadi di gereja lokal kita harus punya peran ya. Kita ambil pelayanan di gereja lokal kita jadi berkat. Nggak usah jauh-jauh dulu. Di gereja lokal Anda jadi berkat di sana. Amin. Jadi berkat di gereja lokal di mana Tuhan tempatkan. Kita ibarat satu tubuh ya. Kalau Bapak Ibu dijadikan mata, mari jadilah mata yang baik. Jadi tangan, jadilah tangan yang baik. Jadi mulut, jadilah mulut yang baik. Seluruh anggota tubuh Kristus ini harus aktif, terlibat di dalam pelayanan. Demikian juga kita sebagai Yerusalemnya, yaitu gereja lokal kita ya. Jadi Yerusalem kita adalah yang pertama keluarga, yang kedua adalah gereja lokal di mana kita berada. Jadi berkat dulu di sana. Ini desain Tuhan pada waktu Tuhan menyelamatkan kita. Kita mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan. Kita harus jadi saksi di Yerusalem, yaitu keluarga kita. Yang kedua adalah di gereja lokal di mana kita berada. Jangan jadi jemaat saja. Terlibatlah aktif di sana, pelayananlah di sana, berfungsilah di sana. Jangan jadi simpatisan, Bapak Ibu. Jangan jadi tamu. Jangan jadi cuman konsumen. Konsumen itu apa? Duduk makan pergi ya, sudah tidak terlibat apapun. Tamu juga sama, tidak punya ikatan batin apapun. Pengunjung juga sama. Jangan. Mari kita jadi saksi Tuhan di Yerusalem. Jadi berkat buat keluarga kita dan gereja lokal di mana kita berada. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah kita menjadi berkat di Yerusalem, maka kita akan menjadi saksi di Yudea. Yudea ini bagian daripada Yerusalem. Kalau saya mau bilang, apa sih Yudea ini? Kalau Yerusalem tadi adalah keluarga kita dan gereja lokal kita, Yudea ini adalah termasuk di Israel, Bapak Ibu ya. Itu adalah tubuh Kristus yang lain ya. Atau organisasi gereja yang lain. Atau denominasi yang lain. Apalagi? Atau sinode yang lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya menjadi berkat buat keluarga kita atau gereja kita saja, tapi Tuhan juga mau kita menjadi berkat buat apa? Gereja yang lain, tubuh Kristus yang lain, denominasi yang lain, organisasi yang lain. Karena kita semua anak-anak Tuhan adalah satu kesatuan tubuh Kristus. Global. Seluruh dunia, Bapak Ibu. Kalau mereka adalah anak-anak Tuhan. Ada lagunya adalah, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ku tak pandang kau dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tidak boleh menjadi gereja yang eksklusif. Artinya apa? Yang penting gerejaku. Yang penting gerejaku maju. Yang penting gerejaku sukses. Yang penting gerejaku diberkati. Yang penting gerejaku bertumbuh. Aku nggak peduli dengan gereja sana yang jungkir balik. Nggak peduli dengan gereja sebelah yang jungkir balik kekurangan uang. Nggak peduli dengan pendeta di desa-desa yang mungkin hidup
sangat minim. Kalau kita seperti itu, kita sedang membangun kerajaan kita sendiri. We build our kingdom, but not the kingdom of God. The kingdom of God, Bapak Ibu, itu kerajaan Tuhan yang kita sedang bangun. Kalau kita hanya membesarkan gereja kita sendiri, peduli hanya gereja kita sendiri, nggak peduli gereja lain, bahkan ada yang ekstrim, membenci gereja lain, menjelek-jelekkan hamba Tuhan lain. Itu bukan hati Tuhan. Karena hati Tuhan, rindu kita ini juga menjadi berkat buat sesama tubuh Kristus yang lain. Coba lihat Bapak Ibu di Kisah Para Rasul. Bagaimana orang-orang di Makedonia membantu orang-orang di Korintus, membantu orang-orang di tempat-tempat yang lain. Mereka saling membantu, saling peduli, karena satu tubuh Kristus yang besar. Gereja Tuhan harus bergandengan tangan satu dengan yang lain. Bertobat Bapak Ibu. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang masih menjelekkan gereja lain, menjelekkan hamba Tuhan yang lain, bertobat dalam nama Yesus. Karena pada waktu engkau menjelekkan gereja lain, hamba Tuhan lain, engkau sedang menjelekkan Kristus yang berkuasa atas mereka. Amin, Bapak Ibu. Jangan sampai kita hanya menjadi berkat buat gereja kita saja. Jadilah berkat buat gereja-gereja yang lain. Saling tukar mimbar, saling berbagi pengalaman, saling berdoa bareng sesama hamba-hamba Tuhan. Apa susahnya Bapak Ibu? Hamba Tuhan berkumpul dari berbagai macam denominasi, dari berbagai kandang. Yang penting pusatnya adalah Kristus. Bergandengan tangan bersama-sama sebagai satu saudara yang rukun dan guyup. Jangan sampai kita mengecap satu pendeta ini sesat, gereja itu sesat. Selama mereka tidak menyimpang Bapak Ibu, kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi, Yerusalem kita adalah keluarga kita dan gereja lokal kita. Yudea adalah saudara-saudara kita. Gereja-gereja lain, pendeta-pendeta lain, hamba-hamba Tuhan lain. Mari bersatu padu, bergandengan tangan sesama tubuh Kristus, memenangkan bangsa ini buat Tuhan Yesus. Itu adalah Yudea. Selanjutnya Bapak Ibu, kita menjadi saksi bukan hanya di Yerusalem Yudea, tetapi juga di Samaria. Ya. Samaria ini Bapak Ibu adalah bangsa yang kawin campur ya. Bangsa Israel kawin campur dengan bangsa-bangsa lain ya. Ya, saya ibaratkan ini adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya. Jadi kita jadi saksi berkat Bapak Ibu. Bukan hanya di keluarga kita, bukan hanya di gereja lokal kita, bukan hanya di sesama gereja yang lain juga, tetapi juga kita menjadi saksi yaitu kepada orang-orang Samaria, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sorry Bapak. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan itu mendesain kita bukan hanya menjadi saksi di keluarga kita,
Bukan hanya menjadi saksi di gereja lokal kita, bukan hanya menjadi saksi untuk gereja-gereja lain sesama anak-anak Tuhan, tetapi Tuhan juga mau kita menjadi saksi bagi orang yang di luar Tuhan. Tuhan Yesus berkata, ada domba-domba lain yang harus aku gembalakan juga, yang ada di luar kandang, ya. Itu anak-anak yang terhilang, jiwa-jiwa yang terhilang. Itu perlu kita juga menjadi saksi buat mereka, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Lah ini Bapak Ibu, amanat agung ini diberitakan sama Tuhan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kita harus jadi saksi buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan sampai kita ini cuma jadi saksi, cuman di dalam, ya, cuman di keluarga kita, cuman di gereja kita, cuman di gereja-gereja yang lain atau oikumene, Bapak Ibu. Cuman berani di dalam kandang. Tuhan mau kita lebih lagi, kita bukan hanya menjadi saksi, bukan hanya di dalam, tetapi juga di luar kandang. Ya. Jangan sampai kita itu di kandang jadi singa, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kalau di dalam gereja sesama pelayanan jadi kayak singa, Bapak Ibu. Luar biasa pengaruhnya. Luar biasa. Cuman di dalam gereja. Tetapi di luar jadi apa? Jadi apa ya? Jadi tikus mungkin, sorry. Tidak punya pengaruh di luar. Jangan sampai kita cuma jadi singa di dalam, tetapi di luar kita menjadi tikus. Tidak berani bersaksi kepada orang di luar Tuhan Yesus. Tidak berani bersaksi kepada tetangga-tetanggamu yang belum kenal Tuhan. Tidak berani bersaksi di lingkunganmu yang belum kenal Tuhan. Tidak berani bersaksi di tempat kerjamu yang belum mengenal Tuhan. Tidak berani bersaksi di dunia politikmu yang belum mengenal Tuhan. Apakah kita sudah jadi pengaruh, Bapak Ibu? Di tempat kita berada. Sudahkah kita menjadi pengaruh di lingkunganmu? Kalau kita lihat Ayub, Bapak Ibu, dikatakan bahwa Ayub itu, kalau dia sedang berjalan, Bapak Ibu, seluruh orang itu hormat sama dia. Orang tua-tua menundukkan kepalanya. Artinya apa? Ayub ini dihormati di seluruh daerahnya dia. Apakah kita dikenal oleh lingkungan kita? Apakah kita berdampak buat kota kita? Berdampak buat lingkunganmu? Berdampak buat RT-mu? Berdampak buat desamu? Berdampak buat kotamu? Bangsamu? Atau kita cuma berdampak buat gereja kita doang? Jangan, Bapak Ibu. Tuhan mau kita melangkah lebih jauh. Engkau berdampak buat RT-mu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan, Bapak Ibu, mari kita terlibat aktif. Apalagi momen sekarang, momen 17 Agustus. Jangan hindari, Bapak Ibu. Terlibat aktif di sana. Di lingkunganmu, engkau dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang takut Tuhan. Menjadi saksi buat mereka. Aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, lingkungan. Supaya engkau bisa jadi saksi orang di luar Tuhan. Jangan cuman kita berani di dalam.
menjadi singa di dalam, tetapi menjadi tikus di luar. No. Tuhan mau engkau menjadi singa di dalam dan singa di luar juga. Menjadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau, menjadi saksi di Samaria. Engkau menjadi saksi Tuhan dimanapun Anda berada. Kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus melayani itu bahkan kalau saya lihat lebih banyak di luar. Yes, Tuhan Yesus melayani di dalam, iya. Tiap hari Sabat dia melayani di sinagog. Minggu lah pelayanan di gereja. Tetapi Senin sampai Sabtu dia pelayanan di luar. Kalau kita sekarang Senin sampai Sabtu kita pelayanan di tempat kerja kita. Pelayanan di lingkungan kita, masyarakat kita. Jangan sampai kita hari Minggu, wah luar biasa. Hari Senin sampai Sabtu, kita nggak ada gaungnya, Bapak Ibu. Kita nggak jadi saksi. Mulai bergaul dengan orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Jangkau mereka. Karena Tuhan memanggil kita untuk jadi saksinya. Bukan hanya di gerejamu, di keluargamu, atau di gereja-gereja yang lain. Tapi Tuhan mau engkau menjadi saksi di luar orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan-jangan kita ini kadang-kadang masih terlalu eksklusif ya. Senengnya cuma ngumpul-ngumpul sama sesama anak Tuhan. Senengnya cuma ngumpul-ngumpul sesama anggota CG. Senengnya cuma pelayanan di gereja di dalam. Tetapi di luar nggak ada gaungnya. No. Tuhan mau Bapak Ibu, kita juga punya pengaruh di luar sana. Karena kita adalah garam dan terang dunia. Garam ini baru akan berpengaruh kalau dicampur ke masakan yang lain. Bapak Ibu akan terasa pengaruhnya kalau bertemu dengan orang-orang di luar Tuhan. Terang itu akan berpengaruh kalau ada di tempat gelap. Bapak Ibu akan berpengaruh ketika berada di kumpulan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Mereka akan melihat terang yang besar itu. Jangan kita berkutat hanya di gereja saja. Kalau berkutat di gereja saja itu nanti terang-terangan. Siapa yang lebih terang antara satu dengan yang lain? Yang satu bawa lilin. Yang satu bawa senter mungkin. Yang satu mungkin bawa apa lagi? Terang-terangan. Siapa yang lebih diurapi? Siapa yang lebih hebat? Siapa yang lebih fasih lidah? No. Atau kalau garam, jangan sampai menggarami lautan ya. Garam dipakai, dicampurkan ke masakan-masakan yang lain. Orang-orang yang lain yang berbeda dengan dia. Mari Bapak Ibu malam hari ini kita rindu jadi berkat. Jadi orang-orang di luar sana. Karena mereka sedang menantikan Bapak Ibu semua. Mulailah terlibat aktif di dalam lingkunganmu, di dalam RT-mu, di dalam acara-acara yang ada di desamu, di kotamu, kecamatanmu. Jadilah dampak buat kota di mana engkau berada. Karena itu adalah kekristenan sejati. Berdampak buat kota. Berdampak buat lingkunganmu. Berdampak buat bangsamu. Kalau engkau cuma berdampak buat gerejamu saja, itu masih terlalu kecil, Bapak. Mari berdampak lebih besar lagi
seperti yang Tuhan mau. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, dikatakan bahwa kita menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Ya. Yang pertama tadi Yerusalem adalah keluarga kita, gereja kita. Yang kedua Yudea adalah gereja-gereja lain, sesama tubuh Kristus yang lain, kita juga jadi berkat. Yang ketiga Samaria adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan yang terakhir adalah sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Jadi berkat itu bukan hanya di lingkunganmu, bahkan di kotamu, bahkan nanti di kota-kota lain, bahkan nanti di negara lain, bahkan nanti di benua lain. Seperti Paulus itu memberitakan Injil sampai tempat-tempat yang jauh yang belum mengenal Tuhan. Kalau Petrus, dia mainnya cuma di Yerusalem, Bapak Ibu ya. Dia mainnya cuma di Yerusalem, jadi berkat ya buat Yerusalem. Tetapi Paulus, dia jadi berkat tuh sampai ke bangsa-bangsa lain. Ya. Kota-kota lain yang belum Injil masuk ke sana. Jadilah berkat di sana. Kalau ada desa-desa yang belum mengenal Tuhan Yesus di sana, pergilah, beritakan Injil di sana. Kalau ada kota-kota yang belum mengenal Tuhan, pergilah, jadilah berkat di sana. Bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan, kita jadi berkat, bukan hanya di lingkungan kita, tapi ke kota kita, bangsa kita, bahkan sampai ke bangsa-bangsa lain. Bisa nggak? Bisa. Kita bisa jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa lain. Bahkan kita bisa jadi berkat buat bangsa di Amerika, Eropa. Tetapi kita harus ikuti stepnya. Jadi berkat buat keluarga kita dulu, gereja kita dulu, gereja-gereja lain dulu. Jadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Baru kita akan menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Tuhan akan utus Bapak Ibu menjadi rasul-rasul Tuhan yang akan dipakai Tuhan memenangkan kota-kota dan bangsa-bangsa bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan punya rencana besar buat kita. Jangan punya rencana kecil Bapak Ibu. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidupmu. Saya simpulkan ya. Jadi setelah kita mengalami pengalaman dengan Tuhan menjadi saksi Tuhan Yesus. Ingat, untuk menjadi saksi Tuhan, kita harus mengalami pengalaman dengan Tuhan. Kita tidak bisa jadi saksi Tuhan sebelum mengalami Tuhan secara pribadi. Jadi kalau kita belum mengalami Tuhan secara pribadi, carilah wajahnya. Firman Tuhan berkata, siapa yang mencari aku mendapatkan aku. Setelah kita mengalami Tuhan, jadi saksi Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang-orang yang mengalami Tuhan secara langsung. Kita akan menjadi berkat buat keluarga kita. Anak istrimu diberkati oleh kehadiranmu. Setelah itu Bapak Ibu akan menjadi berkat buat gereja lokal di mana Bapak Ibu berada. Setelah itu adalah Yerusalem ya. Itu adalah kita menjadi berkat buat keluarga kita, gereja lokal kita. Setelah itu kita akan menjadi berkat buat menjadi saksi di Yudea. Itu adalah gereja lain, denominasi lain, sesama tubuh Kristus. Kita ada dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang tidak terpisahkan. Jadilah berkat di sana. Ya. Undang sesama tubuh Kristus yang lain. Jadi berkat, tukar mimbar. Jangan cuma memikirkan gereja sendiri, pikirkan juga gereja yang lain. Yang ketiga, menjadi berkat buat orang Samaria, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus.
Dan yang terakhir, kita akan menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Siap-siap Bapak Ibu. Kalau kita mengikuti step by step ini, Bapak Ibu akan menjadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, menjadi berkat buat kota, buat bangsamu, bahkan sampai ke ujung bumi. Menjadi berkat buat negara-negara lain juga. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.